Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Harapan ibu kita masih selalu dalam lindungan Allah ya nak. Masih selalu diberi kesehatan. Hari ini alhamdulillah kita akan belajar pelajaran IPS terpadu di materi pertama. Harapan ibu kalian tetap semangat ya, meski kita masih belajar daring di semester genap ini. Semua materi yang disampaikan oleh Dewan Guru bukan hanya pelajaran IPS terpadu saja, semua kalian simak dengan baik materi-materi yang ada. Kalau kalian ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, bisa japri oleh guru bidang sadinya masing-masing. Baiklah, hari ini materi pertama akan ibu sampaikan. Kalian bisa lihat materi berikut ini. Baiklah, materi pertama pelajaran kita hari ini yaitu tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Ya, benar banget. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi kebutuhan, maka akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pada zaman masa praaksara, kehidupan masih sangat primitif. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, dilakukan dengan cara berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan dari hutan. Kemudian, seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Bisa kalian lihat di foto ini ya. Saat ini di mana jumlah penduduk semakin banyak. Karena kebutuhan manusia semakin banyak, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Kemudian, dengan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang coba kalian lihat ya. Sekarang bisa kalian lihat gambar berikut ini. Ada dua gambar ya nak. Kalian perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama yaitu menunjukkan antrian BBM di pom bensin. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan orang yang sedang mengantri untuk mendapatkan air bersih. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi? Yaitu karena kebutuhan manusia tidak terbatas, akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan terbatas, sehingga masalah ekonomi kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana tidak terjadinya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak sementara barang dan sumber daya jumlahnya terbatas. Contohnya LPG yang sering langka karena adanya produksi yang terkendala, tetapi kebutuhan masyarakat yang banyak, maka timbullah kelangkaan dengan adanya antrian yang panjang.
Yang menyebabkannya yaitu terdapat terjadinya kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas. Jika manusia mengelolanya dengan baik, tidak akan kekurangan. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang kaya akan bahan tambang, namun ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan inilah yang menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap sedangkan permintaan barang tersebut tinggi. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak segala sumber daya alam yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang terakhir, tidak ada barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti yang akan suatu barang dan jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Usaha untuk mengatasi kelangkaan, yaitu yang pertama menyusun skala prioritas. Dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Dan yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Yang keempat, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti substitusi. Dan yang kelima, meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, anak-anak, itulah konsep tentang kelangkaan ya. Harapan Ibu, kalian mudah memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti kita akan demikianlah materi kita hari ini. Harapan Ibu kalian mudah memahaminya ya nak. Kalau nanti ada yang masih kurang mengerti dan kurang paham, kalian bisa japri Ibu. Materi yang ada bisa kalian salin ke buku catatan IPS terpadu. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.